Apa kabar Sobat Surveyor? Pada video ini, Quantindo akan menjabarkan secara detail terkait dengan sensor leader yang digunakan bersama dengan Trinity F90 Plus. Jadi kita mulai dari unboxing sensor leader Cube 240, kemudian penjelasan tentang detail spesifikasi hardware, sampai dengan proses instalasi dan penggunaannya di Trinity F90 Plus. Sekarang mari kita buka langsung dari pasal pengiriman untuk mengetahui apa saja yang ada di dalamnya. Nah, jadi pengiriman dari Quantum System GmbH di Munich ke Jakarta ini menggunakan pengiriman resmi dan dirilis melalui jalur bea cukai yang sah. Jadi semua unit dari Quantindo terdaftar secara resmi di bea cukai. Nah, saat pengiriman selalu dikemas dengan kemasan yang aman untuk penerbangan komersial. Bisa dilihat teman-teman ya. Oke. Box sensor leader sendiri dikemas dengan box pelikan yang sudah dimodifikasi khusus untuk sensor Trinity F90 Plus sehingga aman untuk disimpan atau untuk mobilisasi di lapangan. Di dalam box ini sudah ada pengaman untuk sensor lidar agar tidak bergeser atau longgar sehingga saat terbentur pun sensor masih aman. Keluarkan PMB-nya. Inilah bentuk dari Payload Management Board Cube 240 yang siap untuk di-plug and play-kan ke Trinity F90 Plus. Dan di Payload Management Board ini sudah dilengkapi oleh perangkat remote ID. Di Eropa dan Amerika, semua pesawat tanpa awak wajib menggunakan remote ID untuk dapat dilacak kepemilikannya. Sementara di Indonesia masih belum, dan bisa juga di kedepannya akan diberlakukan. Pelindung ini adalah pelindung saat Cube 240 di packing. Jika kita buka, maka sensor ini siap untuk diinstalasi di Trinity F90 Plus. Lensa laser juga perlu dilindungi untuk mencegah adanya goresan pada sensor. Dan sensor yang digunakan oleh Cube 240 ini adalah Livok Avia dan sama persis dengan yang digunakan oleh DJI L1 atau sensor lidar yang banyak beredar dengan ketinggian maksimal adalah 140 meter. Tapi di Quantum System sendiri merekomendasikan penerbangan lidar dengan Cube 240 adalah di 100 meter hingga 110 meter saja untuk mendapatkan data yang lebih bagus. Mengapa? Karena sensor lidar ditujukan untuk mendapatkan poin di ground. Maka dari sisi geomatika, jika maksimal sensor laser bisa mendapatkan data sampai dengan maksimum ketinggian 140 meter, dan dengan asumsi ketinggian pohon maksimal adalah 30 hingga 40 meter, maka data ground bisa didapatkan pada altitude 90 hingga 100 meter. Dan dengan bukaan sensor 70 derajat, maka sapuan luasan per jalur dapat menghasilkan 1,4 dari ketinggian terbang. Misalkan rekan surveyor terbang pada ketinggian 100 meter, maka akan didapatkan lebar sapuan selebar 140 meter dan 240.000 shoot per detik serta 3 ekos. Lalu apa yang membedakan Livok Avia dari DJI L1 dan sensor lain dengan Livok Avia dari Cube 240? Di DJI L1 atau sensor lain, perangkat Inertial Measurement Unit yang digunakan adalah untuk kecepatan rendah. Sedangkan di Cube 240 ini menggunakan Trimble Aplanix untuk kecepatan di atas 60 km per jam. Dengan perangkat Inertial Measurement Unit dari Trimble inilah, Cube 240 dapat melakukan akuisisi data pada kecepatan 17 hingga 20 meter per detik atau sama dengan 60 hingga 70 km per jam. Lalu apa saja yang ada di dalam box? Mari kita lihat. Jadi di dalam box ini juga dilengkapi ada beberapa part tambahan. Seperti lap khusus untuk sensor lidar. Kemudian ada kabel konektor. Nah, ini digunakan untuk akses langsung ke Inertial Measurement Unit. Kemudian kita juga mendapatkan lisensi Yellow Scan Cloud Station sampai dengan USB Samsung untuk perangkat penyimpan data yang wajib dipasang saat akuisisi data. Selanjutnya saya akan dibantu oleh Sales Operation Manager dan juga Junior Technician dari Quantindo untuk melihat mudahnya instalasi Cube 240 ke Trinity F90 Plus. Melakukan instalasi di Trinity. Sistem yang digunakan adalah sistem plug and play di mana GPS modul sudah di-setup di atas cover pesawat.
Sensor diinstal di Beli Trinity F90 Plus tanpa ada tools tambahan yang dibutuhkan. Dan saat power baterai dinyalakan, maka sensor lidar otomatis menyala. Akan ada waktu untuk kalibrasi internal measurement unit sampai dengan fix yang ditandai oleh lampu solid pada indikator lidar. Usahakan Trinity berada di area terbuka dan jangan melakukan penerbangan sebelum GPS IMU solid. Setelah semua lampu solid, maka klik tombol biru 1 kali, maka sensor sudah merecord dan siap untuk take off. Setelah melakukan penerbangan, tunggu IMU berkalibrasi sesaat, lalu klik kembali tombol biru dan indikator lock akan berdetak cepat, pertanda terjadi transfer data dari Uplanik ke perangkat USB. Setelah selesai, klik tombol biru selama 3 detik untuk mematikan sensor lidar dan cabut baterai Trinity F90 Plus dan sensor bisa di-uninstall. Demikian tadi proses unboxing sensor lidar Cube 240 sampai dengan gambaran singkat pengoperasiannya. Selanjutnya, untuk harga unit sendiri, Sales Operation Manager PT Quantindo, Bapak Ali Arwan akan menjelaskan. Harga sensor lidar ini dibanderol di Indonesia dengan harga 1,8 miliar bersama dengan perangkat combo Trinity F90 Plus. Dan untuk pilot management board-nya sendiri, tanpa unit Trinity F90 Plus adalah 1,2 miliar dan beberapa harga ini belum termasuk PPN. Quantindo sendiri hanya melayani pembelian untuk perusahaan swasta dan dengan sistem pembayaran non-listing. Untuk badan usaha milik negara atau pemerintah dapat melakukan pembelian di reseller Quantindo yang terdaftar resmi. Besaran diskon dari PT Quantindo didasarkan pada kurs euro karena harga tertinggi yang ditetapkan adalah konvers dari 1 euro sama dengan Rp17.000. Dan jika kurs euro mencapai kisaran 15.000 per euro, end customer dapat diskon maksimal 15% dari harga press list. Dan saat euro berada pada kisaran 16.000 per euro, maka diskon yang diberikan adalah 10% dari harga resmi. Dan untuk pemesanan lidar sendiri membutuhkan waktu maksimal 2 bulan dari pemesanan unit. Demikian proses unboxing, penggunaan sampai dengan harga unit sensor Cube 240 dan mekanisme pembeliannya. Semoga video kali ini membantu rekan-rekan surveyor yang mencari referensi tentang teknologi electric vehicle UAV lidar untuk kebutuhan perusahaan. Terima kasih.